Selamat malam. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai paper yang kami ajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas mata kuliah Advanced System Simulation and Modeling. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Ondo Sijabat, M. Fernando, dan Subhan Malik. Paper kali ini tentang Bridging Visual and Computational Tools, System Dynamics, and Python Approach to Modeling COVID-19 Epidemic Dynamic. Pendahuluan, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan minat dan pemodelan serta simulasi penyakit menular, di mana model matematika berperan sangat penting. Salah satu model epidemiologi yang paling banyak digunakan adalah Susceptible, Infected, and Recover atau SIR. Nah, tantangannya adalah dalam pemodelan epidemiologi, yang pertama, pemodelan model SIR atau SIRS berbasis persamaan diferensial. Ya, ini membutuhkan pemahaman matematika dan pemrograman yang tinggi. Kemudian kesenjangan antara teori dan praktik dalam kurikulum epidemiologi membuat model ini sulit diakses untuk tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu ada suatu alternatif, yaitu pendekatannya menggunakan sistem dinamik, menawarkan pendekatan berbasis diagram stok dan aliran, stock flow diagram. Saat ini pendekatan stock flow diagram kita menggunakan tools simulation yaitu Vensim. Kemudian setelah dimodelkan oleh Vensim akan divalidasi lagi oleh pemrograman Python dengan menggunakan library SciPy dan NumPy untuk memberikan solusi persamaan diferensial yang berkaitan dengan model SIR tersebut. Secara metodologi, ada berbagai parameter ya, seperti aspek, penelitian sebelumnya, dan penelitian ini. Yang ditekankan di sini adalah aspek pendekatan model. Untuk penelitian ini, paper ini pemodelannya menggunakan sistem dinamik dengan stock flow diagram. Kemudian validasi model, pemodelan oleh Vensim akan kita validasi menggunakan pemrograman Python dengan menggunakan library atau modul SciPy dan NumPy. Oke, yang pertama, dalam pemodelan ini kita mempresentasikan ada dua model yang kita jelaskan. Pertama yaitu model dengan skenario SIR, yaitu susceptible, infected, dan recover. Dengan asumsi tidak ada yang kehilangan imunitas setelah mengalami fase recovery. Dengan parameter-parameter yang kita define dari awal, dengan jumlah susceptible atau N itu sebesar 1 juta, 10 pangkat 6. Kemudian transmisi rate per day-nya adalah 0,75 atau betanya. Kemudian recovery rate per day, gamma 0,2. Dengan inisial susceptible, infected rate, dan recovery itu adalah 0 ya. Jadi hasil yang dimodelkan oleh Vensim dengan metode SIR ini seperti ini grafiknya. Jadi grafik warna merah ini adalah grafik yang pertama dari warna hijau. Dari warna hijau ini adalah jumlah susceptible-nya 1 juta dari awal, kemudian lama-lama akan semakin menurun. Juga dengan jumlah recovery yang awalnya dia bermula dari 0, kemudian lama-lama akan banyak yang mengalami recovery. Dan juga yang garis biru ini adalah representasi untuk yang terinfeksi ya. Awalnya tidak ada, kemudian terinfeksi, kemudian landai lagi, dan akhirnya menuju ke tidak ada yang kena infeksi lagi. Jadi ini adalah model SIR dengan asumsi tidak ada yang kehilangan imunitas. Selanjutnya itu model atau skenario SIRS, yaitu setelah dia recovery akan kehilangan imunitasnya sehingga kembali lagi ke susceptible, kemudian terinfeksi kembali dan recovery.
Jadi hasil yang dimodelkan oleh Vensim dengan SIRS ini, grafiknya seperti di bawah ini ya, dengan parameter awalnya jumlah susceptible-nya juga sama, 1 juta, kemudian transmisi rate per day-nya juga sama, 0,75, recovery rate per day-nya juga sama, 0,2, tapi ada tambahan yaitu immunity loss rate per day ya, atau alpha di 0,01. Kita lihat dari grafik ini, setelah jumlah susceptible-nya 1 juta lama-lama semakin menurun, tapi dia naik lagi. Kita lihat yang garis hitam ini. Begitu juga untuk yang recovery, awalnya tidak ada, kemudian terinfeksi, kemudian recovery, landai, tapi dia recovery kembali, muncul kembali. Juga untuk yang warna biru ini, yaitu infection rate ya, setelah dia terinfeksi, kemudian landai, tidak terinfeksi, tapi ada muncul riak infeksi kembali. Jadi ini adalah pemodelan SIRS ya, yaitu susceptible, infected, recovery, kemudian kembali lagi menjadi susceptible dengan asumsi kehilangan imunitas. Selanjutnya kita validasi dengan Python. Untuk metode SIR yang dilakukan oleh Vensim, ternyata hasilnya tidak lebih atau sama dengan apa yang dikalkulasikan atau yang dihitung oleh Python seperti ini. Kita lihat di sini warna hijaunya adalah recover ya. Jadi awalnya dari warna biru, susceptible-nya 1 juta, lama-lama menjadi turun. Kemudian terinfeksi warna merah, naik, kemudian lama-lama menjadi turun. Juga yang terrecovery, lama-lama menjadi banyak yang terrecovery ke angka yang seperti susceptible ya. Untuk pemodelannya atau pemrogramannya seperti ini yang dilakukan di Python. Kemudian model selanjutnya itu model SIRS ya. Skenario SIRS yaitu model di mana kehilangan imunitasnya setelah sembuh. Jadi kita lihat di sini warna biru ini adalah susceptible-nya ya, kita mulai dari 1 juta orang, kemudian lama-lama turun, kemudian timbul kembali ya. Ada sedikit naik lagi status susceptible-nya. Juga dengan infeksi, yang terinfeksi awalnya naik, kemudian turun landai mendekati 0, tapi ada lagi yang terinfeksi. Begitu juga yang recover ya. Recover tidak sepenuhnya recover karena dia terinfeksi kembali, jadi tidak fully recover seperti yang sebelumnya di SIR, turun kembali nilai recovernya. Jadi model SIR dan model SIRS ini, skenario SIR dan skenario SIRS divalidasi oleh Python, hasilnya kurang lebih sama ya. Oke, selanjutnya adalah result and discussion. Ada 4 poin penting di sini, yaitu pertama integrasi dengan data real time ya. Menghubungkan model sistem dynamic dengan epidemiologi real time dari sumber WHO atau CDC, datanya akan lebih akurat. Kemudian pendekatan dengan machine learning sehingga kita bisa memprediksi jumlah yang akan sembuh atau memprediksi jumlah orang yang terinfeksi kembali berdasarkan training data sebelumnya. Dan yang terakhir yang sangat penting yaitu mengeneralisasi ke penyakit menular lainnya. Jadi model ini dapat kita aplikasikan ke model untuk mensimulasikan penyakit menular lainnya seperti dengue, influenza, dan atau COVID-19 varian terbaru. Kesimpulannya, pemodelan dinamika sistem menawarkan kerangka kerja yang sangat kuat dan mudah diakses untuk memahami epidemiologi penyakit menular. Dengan mengurangi ketergantungan pada persamaan diferensial yang sangat kompleks, metode ini memungkinkan halayak yang lebih luas untuk terlibat dalam pemodelan epidemi. Demikian presentasi. Selamat malam dan terima kasih.